Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak dapat dipungkiri, seluruh riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa anak-anak, remaja, hingga akhirnya dewasa merupakan rangkaian anak tangga bagi kenabian beliau. Fakta itu tampak begitu jelas sehingga membuat semua orang yang kenal dekat dengan Rasulullah langsung beriman dengan ajaran yang beliau emban ketika beliau menyatakan diri sebagai Rasul. Muhammad, sosok jujur yang tak pernah sama sekali berdusta itu, tiba-tiba berbicara tentang Allah Ta'ala dan menyatakan bahwa dirinya adalah utusannya. Jadi, bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak pernah berbohong meski sekecil apapun akan bisa berbohong mengenai sebuah perkara besar dan agung seperti itu? Tentu tidak mungkin. Demikianlah pikiran yang terlintas di benak kaum kafir kala itu. Walaupun tidak semua orang yang mengenal Rasulullah langsung beriman kepada ajaran beliau, akan tetapi banyak orang musyrik yang semula bersikap keras kepala berbalik beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah benar jika dikatakan bahwa masa yang dilalui Rasulullah adalah masa jahiliyah. Akan tetapi gaya hidup jahiliyah sama sekali tidak pernah menyentuh pribadi beliau. Sejak awal Muhammad tak pernah bertingkah layaknya seorang jahiliyah, dan semua orang di Mekah mengakui kredibilitas beliau sebagai Al-Amin yang terpercaya. Sehingga hebatnya pengakuan masyarakat Mekah pada saat itu kepada kejujuran Muhammad. Bahkan orang sampai berkata, "Kalau engkau ingin berpergian, lalu engkau ingin menitipkan istrimu kepada orang lain, maka kau tak perlu ragu untuk menitipkan istrimu kepada Muhammad Al-Amin. Karena Muhammad pasti takkan pernah mau melirik istrimu itu sama sekali. Kalau kau ingin menitipkan hartamu kepada orang lain, maka kau tak perlu ragu untuk menitipkannya kepada Muhammad. Karena dia tak akan lalai menjaga semua barang yang kau titipkan padanya itu, walau sekecil apapun. Jika kau ingin mencari ilmu yang benar-benar meyakinkan, maka segeralah kau menyambangi Sang As-Sadiq Al-Amin yang jujur dan terpercaya, karena dia akan menjelaskan segalanya dengan sebenar-benarnya. Dia sedikit pun tak pernah berdusta di sepanjang hidupnya." Mungkin Anda mempertanyakan keterangan di atas, tapi mari penulis tunjukkan sebuah hadis yang menceritakan ketika pada suatu hari Rasulullah naik ke Bukit Sofa lalu beliau berseru, "Apakah seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa sebentar lagi akan ada seekor kuda yang muncul dari lereng bukit ini, kalian akan mempercayaiku?" Pada saat itu, kaum Quraisy kontan menjawab, "Kami tak pernah sekalipun mendapatimu berbohong." Tak terkecuali para gembong Quraisy semacam Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, bahkan Abu Jahal sendiri, termasuk orang-orang yang mengakui kejujuran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kaum Quraisy mengakui kejujuran dan kelurusan pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad telah ditinggal mati ayahnya ketika ia masih berada dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil ditinggal mati oleh ibundanya, sehingga ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Demikianlah seakan takdir telah sedemikian rupa mengarahkan Muhammad untuk menjauh dari ketergantungan
terhadap manusia dan hanya menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Setiap kali ada tangan yang menjulur untuk menolongnya, tiba-tiba sang penolong itu pergi untuk selamanya. Demikianlah takdir membuat Muhammad SAW selalu berada di bawah perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya tauhid dan rahasia keesaannya. Sejak belia, beliau terus ditempa untuk selalu berucap, Hasbiyallah, Hasbiyallah, cukup Allah saja bagiku, cukup Allah saja bagiku, secara lahir batin. Sebab penting baginya untuk kehilangan arti dari semua penolong selain Allah. Dan ternyata memang itulah yang terjadi pada kehidupan Muhammad. Muhammad dilahirkan dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Tentu saja, hal ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir ilahi yang telah digariskan. Ibunda Muhammad memiliki nama yang mengandung arti aman, al-amn, dan amanah, al-amanah. Sementara sang ayah memiliki nama yang mengandung arti penghambaan diri, al-ubudiyah, kepada Allah. Sungguh fakta ini menunjukkan bahwa jauh sejak sebelum kelahirannya, Muhammad telah disiapkan Allah. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Al-Amin yang terpercaya harus hidup di dalam atmosfer ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim, padahal di depannya telah menanti tanggung jawab berat dan penting, sehingga pribadi Muhammad memang harus disiapkan sejak dini. Sejak muda, Muhammad telah dibentuk menjadi pribadi yang berhasil mencapai puncak tawakal kepada Allah dan siap menyongsong semua aral yang melintang. Allah seperti sengaja menghalangi Muhammad dari kekayaan materi yang dapat menumbuhkan sikap gegabah dan sombong. Dia juga sengaja menghindarkan Muhammad dari kemelaratan yang mencekik agar ia tidak tumbuh menjadi pribadi minder yang rendah diri. Allah benar-benar membentuk Muhammad menjadi sosok lurus yang berada di garis tengah kehidupan, jauh dari sikap berlebihan dan meremehkan. Amatlah penting bagi seorang pemimpin untuk mampu melewati masa-masa sulit. Seseorang yang memahami arti hidup sebagai anak yatim pasti akan mengetahui cara untuk menjadi ayah yang penyayang bagi umatnya. Seorang pemimpin juga harus pernah merasakan pahitnya kemiskinan agar ia mampu merasakan getirnya kehidupan rakyat jelata yang dipimpinnya. Demikianlah seterusnya. Sehingga setiap suka membantu anak-anak yatim dan kaum miskin sembari terus peduli akan penderitaan yang mereka alami benar-benar menjadi akhlak yang dimiliki Muhammad SAW sejak beliau belum diangkat sebagai nabi. Karena sejak kecil beliau terus menghirup dan meresapi semua yang telah disiapkan Allah itu. Dan ketika buah itu akhirnya masak, Rasulullah sama sekali tidak tercerabut dari budi pekerti luhur yang telah menyatu dengan pribadi beliau. Di sepanjang hidupnya, tak pernah sedikit pun Rasulullah menghardik anak yatim dan mengusir seorang pengemis. Hal itu terjadi disebabkan apa yang telah diajarkan Allah kepadanya seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku semenang-menang, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 6-11. Terus terang, setiap kali penulis membaca ayat ini, yang terbersit di benak penulis adalah
keinginan untuk menyatakan kepada Rasulullah tentang keyatiman penulis, sebab beliau kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kita semua. Sungguh, penulis telah kehilangan kedua orang tua sejak berpuluh tahun lalu. Ingin berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku pun seorang yatim. Kini aku mengetuk di pintumu. Maka tolong jangan kau usir aku di hadapanmu, dan jangan kau halangi aku dari syafaatmu." Inspirasi, cahaya abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanggaan umat manusia. Hoja Effendi.